Polres Sleman akhirnya menahan Kristiano Pengarapenta Pangidahan, mahasiswa UGM yang menabrak hingga tewas Argo Eriko Avandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Usai ditetapkan menjadi tersangka, Kristiano Pengarapenta kini resmi mengenakan baju tahanan. Penetapan tersangka Kristiano berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian menyatakan tidak ada jejak rem dan saat itu Kristiano tidak konsentrasi saat menyetir. Jejak rem baru ditemukan setelah titik tabrakan antara BMW dengan sepeda motor. Kecelakaan maut yang melibatkan mobil BMW milik Kristiano dengan sepeda motor milik Argo Eriko Avandi terjadi di Jalan Palagan Tentara Pelajar Sabtu dini hari. Saat itu korban diduga hendak berputar ke arah selatan, namun di saat yang bersamaan melaju mobil BMW yang dikemudikan Kristiano dari arah belakang. Akibat tabrakan ini sepeda motor terpental hingga korban meninggal di lokasi, sedangkan mobil BMW oleng dan menabrak sebuah mobil yang sedang terparkir. Setelah itu jam 00.40 dia baru keluar dan terjadi kecelakaan pada jam 1 itu. Saya tidak tahu kemana, dia menyampaikan dia di luar jalan. Pak Kapolres bisa lebih eksplisit tentang penyebab tidak konsentrasi itu? Apakah itu artinya ngantuk atau ada aktivitas lain? Karena kalau tidak salah ada seseorang lagi yang ada di mobil tersangka. Sendiri, tidak ada. Artinya dia mengantuk atau bagaimana, Pak? Tidak konsentrasi itu apa? Itu kan harus kita buktikan dulu. Tidak bisa kita, kamu masih ngantuk, itu namanya prediksi. Ya. Jadi yang jelas, dia tidak melakukan upaya. Dia konsentrasi dulu, dia tidak melakukan upaya dengan klakson, kemudian menghindar, mengerem. Pak, ya. Aku ini melakukan mengerem jadi Pada dan dari hasil studi. Gelombang suara publik kembali menggema di media sosial pasca kecelakaan tragis yang menewaskan mahasiswa Universitas Gadjah Mada Argo Eriko Avandi. Dengan tagar Justice for Argo, masyarakat menuntut keadilan untuk Argo. Seperti halnya mahasiswa UGM, publik merasa ada keanehan dalam penanganan kasus kecelakaan yang melibatkan Kristiano Pengarapenta, mahasiswa Fakultas Penabrak Argo mahasiswa UGM Kristiano Tarigan akhirnya ditahan usai viral tagar Justice for Argo. Apa yang terjadi dalam penyelidikan polisi? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami ada Komisioner Kompolnas Hoirul Anam dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jaka Triana. Pak Jaka, Mas Anam, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Mas Anam. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya langsung pertama ke Pak Jaka dulu ya. Pak Jaka, pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan sudah ditahan. Dari pihak keluarga maupun dari pihak penasihat hukum, apakah masih terasa ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini, Pak Jaka? Ya, tadi siang kami melakukan pendampingan terhadap keluarga korban, ibunya, pamannya, beserta keponakannya di Fakultas Hukum UGM. Banyak hal yang ini menjadi keingintahuan dari keluarga terkait dengan kronologi, terkait dengan kejadian, dan juga hal-hal yang memang di media itu ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada penyelidik dari Polres Sleman. Pihak keluarga sampai saat ini menyatakan bahwa mereka menerima, mereka mengerti, dan mereka sangat menghormati proses hukum terkait dengan kejadian, fakta kejadian, lalu juga fakta-fakta di lapangan, sehingga dalam hal ini kita menghormati proses hukum yang berjalan dan keluarga menyerahkan proses hukum sebagaimana mestinya. Intinya pihak keluarga mengerti, memahami, dan sekarang penyidikan terus berjalan. Semoga fakta-fakta terungkap sehingga keadilan betul-betul bisa untuk korban dan keluarganya. Ya, Pak Jaka, yang masih menjadi pertanyaan dari pihak keluarga itu apa, Pak Jaka? Satu, terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu adalah teknis, kepemilikan beberapa barang yang memang masih belum sampai kepada keluarga korban, misalnya handphone, lalu juga terkait dengan hal-hal yang masih dalam proses penyidikan terkait dengan kecepatan kendaraan, terkait dengan hak-hak korban setelah ini, keluarganya dan lain sebagainya. Tadi kami mengadvokasi dan mendampingi hak-hak itu sudah terbuka untuk dapat dipenuhi terkait dengan hak atas asuransi jiwa dan lain sebagainya sudah selesai, kita dampingi dan dibantu dengan sangat baik oleh pihak kepolisian. Pak Jaka, bagaimana dengan alasan penabrak tidak konsentrasi sehingga kemudian akhirnya menabrak korban? Kita sudah tahu bahwa pelaku ini tidak negatif narkoba dan juga negatif miras, tapi tidak konsentrasinya itu tidak spesifik. Kenapa begitu? Nah, ini juga menjadi pertanyaan dari pihak keluarga tidak, Pak Jaka? Betul, intinya pihak keluarga juga ingin memperoleh informasi seterang-terangnya atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Keluarga meyakini alat bukti, barang bukti, dan juga proses pengungkapan fakta kejadian itu nanti akan terbuka terang benderang. Dan tadi kami dibantu, dijelaskan dengan sangat detail oleh Bapak Kasat Laka Lantas Polres Sleman, Bapak AKP Mulyanto, yang memberikan informasi sedetail-detailnya, terbuka, dan memang masih dalam proses yang terus berjalan, sehingga kami menghormati proses itu dan kami mempercayakan sepenuhnya kepada proses yang berjalan untuk memperoleh pembuktian berdasarkan scientific investigations dari kepolisian. Baik, saya ke Mas Anam. Publik khususnya Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada merasa kasus ini baru ditangani serius oleh pihak kepolisian setelah viral karena kejadian hari Sabtu. Kompolnas juga melihat seperti itu? Kami melihat prosesnya ya, bagaimana proses ini ditangani. Tapi sebelum menjawab itu, kami juga ikut berduka. Ya, semoga almarhum Mas Argo mendapatkan tempat mulia di sisinya, karena ini kan meninggal dalam konteks juga menuntut ilmu. Kalau dalam tradisi agama kami, yang menuntut ilmu itu ya syahid gitu. Nah, kami turut berduka untuk itu. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan tadi, kami melihat ya prosesnya. Yang pertama memang ujungnya adalah ada rekonstruksi yang digunakan dengan pendekatan scientific investigation. Tadi ada recording dengan 3D. Yang menurut saya itu juga pendekatan penting sehingga duduk persoalannya jadi lebih terang. Misalnya kapan ngerem, kapan antara mobil sama motor bersentuhan dan sebagainya. Lah itu kan akhirnya jelas posisinya karena pendekatan saintifik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ya tadi sudah dinyatakan penetapan tersangka. Sehingga dengan penetapan tersangka ya pasti bisa ditahan. Kalau belum ada tersangka ya nggak boleh ditahan.
gitu. Nah, yang paling penting adalah apakah proses ini terbuka atau tertutup. Nah, tadi mendengar penjelasan Pak Jaka, alhamdulillah kepolisian mau menjelaskan sedetail-detailnya. Karena ini penting ya menjelaskan sedetail-detailnya ini. Karena duduk perkaranya ini kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang, kurang lebih begitu. Ini bukan juga kejahatan yang mungkin misalnya orang dengan sengaja dibunuh misalnya, tapi ini kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia, sehingga memang ya harus dibuka selebar-lebarnya. Ya biasanya kalau dalam kasus laka lantas ini semua pihak punya tafsir sendiri-sendiri terhadap apa yang terjadi, tapi dengan pendekatan saintifik saya kira lebih objektif. Apalagi tadi dijelaskan oleh Pak Jaka. Sudah dijelaskan dengan detail oleh Pak Kasat Lantas gitu. Nah, kami juga terima kasih untuk keterbukaan rekan-rekan kepolisian DIY gitu ya, Sleman. Semoga ini terus gitu. Jadi ada komunikasi yang baik antara kepolisian dengan penasihat hukum, khususnya juga dengan rekan-rekan Fakultas Hukum dan lebih spesial lagi dengan pihak keluarga. Karena sekali lagi ini duka cita kita semua dan tantangan kepolisian untuk lebih terbuka. Tapi sekali lagi juga ini sesama mahasiswa begitu. Nah ini juga penting, ini gimana sekolahnya yang pelaku ini dan sebagainya. Kalau dulu ada sekolah di tahanan misalnya, nah jangan sampai juga haknya untuk itu juga dibatasi oleh kepolisian. Karena ini dua-duanya adalah terbaik ya, yang bisa masuk UGM. Itu sih menurut kami. Tapi ayo kita kawal bersama-sama akuntabilitas ini sehingga hak korban untuk mendapatkan keadilan semakin dekat, semakin nyata dan semakin terang peristiwanya. Iya. Tapi karena masih ada kejanggalan maupun pertanyaan dari pihak keluarga, Mas Anam, apakah kemudian semua pertanyaan-pertanyaan ini juga nantinya harus dijelaskan oleh polisi begitu, secara terbuka kepada publik, supaya kemudian kita semua tahu apa sebetulnya sedang terjadi di sana? Sebenarnya dengan pendekatan saintifik itu ya bisa dijelaskan dengan lugas. Kalau tadi misalnya, ini tidak konsentrasi, bisa jadi itu karena proses pemeriksaan tersangka ya, ngomongnya tidak konsentrasi dan sebagainya. Bisa aja karena memang kerangkanya adalah kerangka ini kelalaian mengakibatkan meninggalnya orang, kurang lebih begitu ya, karena kurang konsentrasi, karena ngobrol, karena macam-macam bisa saja. Tapi faktanya adalah mau dia kurang konsentrasi, mau dia ngobrol, mau dia apapun, faktanya ada korban yang meninggal. Makanya di pidana kita menyediakan soal kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang. Nah, karena ini laka lantas, diuji soal laka lantasnya tadi. Dan saya mendapatkan informasi cukup lumayan gitu pendekatan saintifiknya. Dan saya mohon bantuan juga ke Fakultas Hukum untuk juga mengawal kasus ini agar terang benderang peristiwanya dan akuntabilitas penanganannya juga baik gitu. Baik, Pak Jaka, ketika seseorang tidak konsentrasi lalu kemudian menabrak seseorang yang menyebabkan meninggal dunia, ini ada implikasi secara hukum tidak kepada para pelaku? Ya, dalam konteks ini kan memang terjadi sebab dan akibat. Sebabnya ini sedang dicari dan intinya tadi ada kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Sehingga kita mengikuti semua proses hukum yang ada dengan berbasis pada pendekatan pembuktian ilmiah yang tadi juga kami mendampingi keluarga korban itu update informasi terkait dengan hal-hal yang dalam proses pembuktian itu semakin komplit, semakin jelas, itu adalah hal yang bisa kami terima dan kami berharap nanti semua keraguan, semua hal-hal yang terkait dengan penyebab dan juga akibat itu semakin sinkron, semakin gaduh dan lain sebagainya. Istilahnya seperti itu. Dan tadi dari pihak keluarga betul-betul sudah ikhlas terkait dengan kejadian ini karena memang semata-mata ini kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga tidak ada dendam, tidak ada perasaan marah dari pihak keluarga, walaupun secara psikologis kita juga harus berempati kepada keluarga korban, terutama ibunya, dan keluarga menyerahkan proses hukum ini supaya bisa dapat berjalan sebagaimana mestinya dan seobjektif mungkin, setransparan mungkin. Ya, Pak Jaka, terakhir apakah ada upaya damai yang sedang diupayakan oleh keluarga pelaku terhadap keluarga korban?
selama ini ke pihak keluarga itu memang secara faktual ada kontak dengan pihak pelaku, dan ini adalah hal yang menurut kami merupakan suatu empati dan juga merupakan itikat baik dari pihak pelaku kepada pihak keluarga. Yang ini sangat diapresiasi oleh pihak keluarga. Namun pada saat sekarang tadi saya menyampaikan kepada ibu korban secara psikologis belum waktunya, karena beliau masih berduka dan masih sangat shock untuk bertemu atau menjalin komunikasi yang tadi izin juga ingin difasilitasi oleh pihak Polres untuk melakukan permohonan maaf dari pelaku kepada ibu korban. Yang intinya kami sangat mengapresiasi, itu adalah itikat baik, namun kami juga berharap dan juga menghendaki proses hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Ya, baik, semoga pihak keluarga segera mendapatkan keadilan. Justice for Argo, Pak Jaka, Mas Anam, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.